Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Alokaraeng dengan NIM H071241020. Saya berasal dari kelas A, pengantar sistem informasi, yang dimana dalam video ini saya akan mempresentasikan terkait dengan buku saya yang merupakan penugasan mid semester dari kelas ini, yang berjudul Sistem Informasi dan Transformasi Digital, Integrasi Teknologi, Data, dan Proses Bisnis untuk Keunggulan Organisasi. Selanjutnya, kita akan masuk kepada alur presentasi, di mana alur presentasi terbagi dalam beberapa bagian, yaitu Bab 1, Perkembangan Bisnis dan Industri, Bab 2, Konsep Dasar Sistem Informasi, Bab 3, Jenis-jenis Sistem Informasi dalam Organisasi, Bab 4, Manajemen Data dan Pendukung Keputusan, Bab 5, Proses Bisnis dan Integrasi Teknologi, serta terakhir penutup. Langsung saja kita masuk pada bab pertama yang berjudul Perkembangan Bisnis dan Industri. Pada bab ini terdapat 3 subbab yang terdiri dari lingkungan bisnis global dan infrastruktur teknologi informasi, dinamika perkembangan dan tuntutan bisnis modern, serta peran teknologi informasi dan sistem informasi dalam mendukung bisnis. A. Lingkungan bisnis global dan infrastruktur teknologi informasi. 1. Globalisasi dan dampaknya pada bisnis. Globalisasi mengubah cara perusahaan beroperasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kebijakan perdagangan bebas. Contohnya seperti Apple menunjukkan integrasi rantai pasok global. Teknologi seperti SaaS dan cloud computing memungkinkan koordinasi real-time. Meskipun tantangan seperti kesenjangan digital dan risiko keamanan cyber tetap ada, perusahaan perlu berinvestasi dalam keamanan cyber dan inovasi untuk tetap kompetitif. 2. Infrastruktur teknologi informasi sebagai tulang punggung bisnis modern. Infrastruktur teknologi informasi modern, termasuk jaringan 5G dan komputasi awan, mendukung operasi bisnis. Sektor perbankan seperti DBS Bank dan BRI menunjukkan bagaimana investasi dan teknologi cloud dan AI meningkatkan keterlibatan pelanggan. Namun, terdapat disparitas dalam pengembangan infrastruktur TI antar negara maju dan berkembang yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan akademisi. 3. Tantangan dan proyek masa depan. Proyeksi menunjukkan 70% bisnis global akan mengadopsi model hybrid cloud pada tahun 2030. Tantangan seperti kesenjangan digital dan ancaman keamanan cyber harus diatasi dengan investasi dalam teknologi canggih dan kolaborasi antar sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif. Masuk pada subbab kedua, yaitu B. Dinamika perkembangan dan tuntutan bisnis modern. 1. Transformasi menuju ekonomi digital. Perkembangan teknologi digital, terutama e-commerce, mengubah landscape bisnis. Transaksi global diperkirakan mencapai 8,1 triliun US dollar pada 2026. Dengan platform seperti Amazon dan Alibaba mendominasi, model pekerjaan seperti freelance juga semakin umum didorong pada pandemi COVID-19. 2. Evolusi perilaku konsumen digital. Konsumen kini mengutamakan pengalaman yang dipersonalisasi dan kecepatan layanan. Perusahaan seperti Netflix dan Amazon memanfaatkan teknologi untuk memenuhi tuntutan ini, sementara kesadaran akan keberlanjutan semakin memengaruhi pilihan konsumen. 3. Peran strategis kecerdasan buatan. AI menjadi alat strategis dalam bisnis, meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Contohnya termasuk Starbucks yang menggunakan algoritma prediktif dan Bank BCA yang menerapkan chatbot untuk layanan pelanggan. 4. Persaingan bebas inovasi. Inovasi disruptif dari startup seperti Airbnb dan Uber menentang industri tradisional. Di Indonesia, fintech seperti OVO dan Dana berkembang pesat, memaksa bank tradisional beradaptasi. 5. Regulasi global dan dampaknya. Regulasi seperti GDPR
dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memaksa perusahaan untuk berinvestasi dalam kepatuhan. Pajak digital juga memengaruhi model bisnis perusahaan teknologi. 6. Strategi adaptasi perusahaan. Perusahaan mengadopsi model cooperation dan berinvestasi dalam teknologi baru untuk mematuhi regulasi, membantu mereka tetap kompetitif. C. Peran teknologi informasi dan bisnis informasi dalam mendukung bisnis. 1. TI sebagai solusi untuk tantangan bisnis. Teknologi informasi meningkatkan efisiensi operasional melalui RPA dan Big Data. Contohnya termasuk BCA dan Unilever yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efektivitas. 2. Transformasi alur kerja dengan teknologi informasi. Adopsi ERP dan RPA mengurangi waktu proses pengadaan dari yang awalnya 14 hingga 22 hari menjadi hanya 2 hingga 3 hari. Hal ini menunjukkan dampak signifikan dari penggunaan teknologi informasi. 3. Integrasi teknologi untuk keunggulan kompetitif. Perusahaan seperti PT Kalbe Farma mengintegrasikan berbagai teknologi untuk mempercepat pembangunan produk dan meningkatkan akurasi. 4. Tantangan implementasi dan strategi mitigasi. Implementasi teknologi informasi menghadapi tantangan seperti perubahan budaya dan keterbatasan talenta. PT Telkom Indonesia mengatakan ini melalui pelatihan dan rekrutmen. 5. Masa depan teknologi informasi dalam bisnis. Tren masa depan mencakup ERP cerdas dan hyper automation. Dengan PT Pertamina memulai proyek kognitif ERP. 6. Kesimpulan dan rekomendasi strategis. Transformasi teknologi informasi adalah keharusan. Perusahaan perlu membangun roadmap transformasi yang selaras dengan strategi bisnis dan berinvestasi dengan talenta digital. Selanjutnya, kita masuk pada bab 2, yaitu konsep dasar sistem informasi. Adapun subbab dalam bab ini terdiri dari 4 subbab, yaitu definisi dan ruang lingkup sistem informasi, sejarah dan evolusi sistem informasi, komponen utama sistem informasi, serta peran sistem informasi. Langsung saja kita masuk pada subbab pertama, yaitu A. Definisi dan ruang lingkup sistem informasi. 1. Paradigma sistem informasi modern. Sistem informasi telah bertransformasi dari alat bantu administratif menjadi kekuatan strategis organisasi. Definisi dari IEEE, ACM, dan OECD menunjukkan bahwa sistem informasi adalah bidang multidisipliner yang menggabungkan teknologi manusia dan organisasi, melahirkan pendekatan baru dalam pengembangan sistem seperti UI UX dan transformasi digital. 2. Klasifikasi sistem informasi. Sistem informasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat manajerial dan struktur majalah. Sistem operasional seperti TPS mendukung aktivitas rutin, sedangkan ISS dan DSS membantu pengambilan keputusan strategis. Kebutuhan organisasi memengaruhi desain arsitektur sistem. 3. Dimensi lingkup sistem informasi. Sistem informasi mencakup 4 dimensi, yaitu teknis, organisasi, manajerial, dan strategis. Teknologi cloud native mengurangi biaya, meningkatkan kolaborasi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. 4. Tantangan implementasi kontemporer. Tantangan dalam implementasi sistem informasi melalui integrasi sistem warisan, kesenjangan kompetensi digital, dan ancaman keamanan cyber. Adapun solusi seperti arsitektur API First and Zero Trust dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. 5. Proyeksi masa depan sistem informasi. Masa depan sistem informasi akan dipengaruhi oleh tren seperti demokratisasi AI, komputasi kuantum, dan augmented reality, dengan perusahaan seperti Microsoft mengembangkan platform interaktif untuk interaksi manusia dengan sistem. B. Sejarah dan evolusi sistem informasi. 1. Era mekanis tahun 1940 hingga 1960. Sistem informasi generasi pertama muncul dari kebutuhan militer dan statistika.
menggunakan komputasi digital berskala besar. Mesin seperti ENIAC dan penggunaan punch cards menjadi simbol awal sistem informasi. Hal ini juga terjadi pada Enigma yang digunakan oleh Jerman. 2. Transisi teknologi kunci. Penemuan transistor pada dekade 1950-an memungkinkan sistem informasi mulai masuk ke sektor bisnis dengan contoh seperti sistem reservasi pesawat atau SEIBRI. 3. Era otomasi tahun 1970 hingga 1990. Komputer pribadi atau PC mulai tersedia memungkinkan organisasi membangun sistem informasi internal yang lebih murah dan fleksibel. Sistem ERP seperti SAP R2 mulai diperkenalkan. 4. Era jaringan, yaitu pada tahun 2000-an hingga sekarang. Internet dan teknologi nirkabel mengubah sistem informasi menjadi berbasis cloud dan aplikasi mobile. Inovasi seperti Hadoop memungkinkan analisis data besar, memicu kemunculan bisnis berbasis platform. Terakhir, pola historis dan proyeksi. Evolusi sistem informasi mengikuti pola inovasi perangkat keras, revolusi perangkat lunak, dan transformasi model bisnis. Organisasi yang gagal beradaptasi sering tertinggal, sementara yang melihat sistem informasi sebagai aset strategis akan unggul. Komponen utama sistem informasi. Sistem informasi modern terdiri dari 5 komponen utama. Pertama, perangkat keras, yaitu komponen fisik seperti server dan perangkat IoT. 2. Perangkat lunak atau software, yaitu sistem operasi dan aplikasi, baik in-house maupun berbasis cloud. 3. Data, yaitu pusat dari sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan. 4. Prosedur, yaitu kebijakan operasional dan alur kerja untuk pengumpulan dan pengambilan data atau penggunaan data. Dan terakhir 5, manusia, yaitu pengguna akhir, manajer, dan pengembang yang menentukan arah dan nilai sistem. Pendekatan integrasi antar komponen mendorong kolaborasi melalui DevOps dan Agile Development. Peran sistem informasi. 1. Peran sistem informasi dalam organisasi. Sistem informasi merevolusi value chain organisasi dengan dampak transformasional berbasis data. Analisis ROI di sektor perbankan, manufaktur, dan retail menunjukkan perbandingan kegagalan dan keberhasilan yang memberikan wawasan strategis. 2. Dampak sistem informasi pada masyarakat kontemporer. Sistem informasi memberikan manfaat langsung seperti SIM online dan AADHAR, tetapi juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital dan literasi teknologi. Pembahasan mencakup disparitas digital dan kendala dari berbagai sudut pandang, didukung oleh data internasional yang relevan. Kita akan memasuki bab 3, jenis-jenis sistem informasi dalam organisasi. Adapun subbabnya terbagi dalam 4 subbab, yaitu struktur organisasi dan fungsi utama perusahaan, kebutuhan informasi di setiap fungsi organisasi, konsep sistem informasi berbasis komputer, infrastruktur, dan arsitektur teknologi informasi sistem informasi. Langsung saja, kita masuk pada subbab pertama, yaitu A, struktur organisasi dan fungsi utama perusahaan. 1. Model struktur organisasi modern. Transformasi digital telah mengubah struktur organisasi dari hierarkis tradisional menjadi model jaringan yang lebih adaptif. Struktur hierarkis yang kaku kini digantikan oleh tim otonom yang saling terhubung, mempercepat pengambilan keputusan. Contohnya adalah digital pods yang terdiri dari talenta lintas fungsi dan model hub and spoke yang memungkinkan kerja dari berbagai lokasi. 2. Fungsi inti perusahaan di era digital. Fungsi operasional perusahaan kini terintegrasi dengan teknologi canggih. Di sektor manufaktur seperti sistem MES dan IoT menciptakan pabrik pintar. Fungsi logistik menggunakan TMS berbasis AI untuk optimisasi. Sementara SDM beralih ke HRIS berbasis analitik.
Fungsi keuangan menjadi mitra strategis melalui sistem FP&A berbasis data. 3. Dinamika aliran informasi organisasi. Komunikasi organisasi beralih dari model vertikal ke multi-directional melalui kanal digital. Namun, ini menciptakan tantangan seperti bottleneck informasi dan stres digital. Solusi yang diusulkan meliputi sistem penyaringan informasi berbasis AI dan program kesejahteraan digital. Jenis-jenis sistem informasi dalam organisasi. 1. Sistem pemrosesan transaksi atau TPS, mencatat aktivitas rutin seperti sistem kasir dan absensi. 2. Sistem informasi manajemen atau MIS, yaitu menyajikan informasi dari TPS atau TPS untuk mendukung keputusan manajerial. 3. Sistem pendukung keputusan atau DSS, yaitu menganalisis data kompleks untuk kebutuhan tidak terstruktur. 4. Sistem informasi eksekutif atau EIS, yaitu menyajikan informasi strategis dalam bentuk dashboard untuk para eksekutif. 5. Sistem pakar, yaitu meniru proses berpikir pakar untuk diagnosis dan konsultasi. 6. Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis dalam satu platform. 7. Sistem Manajemen Pengetahuan atau KMS, yaitu menangkap dan membagikan pengetahuan kolektif. 8. Sistem Kolaborasi dan Komunikasi, yaitu memperkuat kolaborasi lintas departemen melalui alat digital. 9. Sistem Otomasi Kantor OAS, yaitu mendukung tugas administratif untuk meningkatkan produktivitas, serta sistem informasi fungsional yang dirancang khusus untuk fungsi organisasi seperti pemasaran dan keuangan. Konsep sistem informasi berbasis komputer. 1. Definisi dan karakteristik. Sistem informasi berbasis komputer mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia untuk menghasilkan informasi berkualitas. 2. Komponen sistem informasi meliputi hardware, software, database, jaringan, prosedur, dan sumber daya manusia. 3. Fungsi sistem informasi, yaitu untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi. 4. Peran sistem informasi mendukung operasi harian, mengambil keputusan, komunikasi, dan inovasi. 5. Arsitektur sistem informasi terdiri dari lapisan data, aplikasi, proses bisnis, dan antarmuka pengguna. 7. Standarisasi dan keamanan melibatkan protokol keamanan hak akses, backup, dan kebijakan privasi. Serta terakhir, evaluasi dan audit sistem informasi meliputi kinerja, keandalan, efisiensi biaya, dan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi. Infrastruktur dan arsitektur teknologi informasi sistem informasi. 1. Definisi dan fungsi infrastruktur teknologi informasi sistem informasi. Infrastruktur sistem informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan fasilitas fisik yang mendukung sistem informasi, menyediakan lingkungan yang aman dan efisien. 2. Komponen utama infrastruktur teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, database, dan layanan cloud yang bekerja bersama untuk keamanan dan kelancaran sistem informasi. 3. Arsitektur teknologi informasi dan sistem informasi dalam organisasi menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen teknologi, termasuk arsitektur klien, server, dan berbasis layanan. 4. Model infrastruktur on-premise, cloud, dan hybrid. 3 pendekatan utama untuk infrastruktur TI tergantung pada kebutuhan keamanan dan strategi organisasi. Dan 5. Keamanan dan keandalan infrastruktur TI penting untuk mencegah serangan cyber dan memastikan kelangsungan operasional. Selanjutnya, kita masuk pada bab 4, manajemen data dan pendukung keputusan, di mana dalam bab ini terdiri dari 5 subbab, yaitu
pentingnya data dan informasi dalam bisnis, sumber data dan metode pengumpulan data, keunggulan pendekatan basis data, data warehouse dan analitik untuk pengambilan keputusan, serta konsep manajemen atau knowledge management. Langsung saja kita masuk pada subbab pertama, yaitu A. Pentingnya data dan informasi dalam bisnis. 1. Definisi data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah fakta mentah yang tanpa makna, seperti angka penjualan. Ketika dianalisis, data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi yang dipahami dan diterapkan membentuk pengetahuan yang lebih mendalam dan relevan untuk kebijakan strategis. 2. Peran strategis dalam bisnis. Data menjadi aset strategis yang mendukung inovasi dan keputusan bisnis. Pengambilan keputusan berbasis data membantu organisasi meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi. Contoh penggunaan data termasuk Amazon untuk merekomendasikan produk, Gojek untuk meminimalkan waktu tunggu, dan Tokopedia untuk memahami tren pasar. Sumber data dan metode pengumpulan data. Sumber data dibagi menjadi data internal atau yang diambil dari dalam organisasi dan data eksternal yang diambil dari luar organisasi. Data juga dibedakan menjadi data primer yang dikumpulkan langsung dan data sekunder yang diperoleh dari sumber pihak ketiga. Metode pengambilan data meliputi survei, wawancara, observasi, sensor otomatis, dan log digital. Kualitas dan integritas data sangat penting untuk analisis yang akurat, sehingga penerapan data governance diperlukan. C. Keunggulan dan pendekatan basis data. 1. Pengertian dan karakteristik basis data. Basis data adalah kumpulan data terstruktur yang mudah diakses dan dikelola. Karakteristiknya meliputi terstruktur, terintegrasi, terpusat, dan dinamis. 2. Database Management System atau DBMS. DBMS adalah perangkat lunak yang mengelola data dalam basis data, termasuk penyimpanan, pengendalian akses, dan manajemen integritas. 3. Keunggulan pendekatan basis data. Pendekatan ini memastikan konsistensi data, efisiensi operasional, keamanan data, dan mengurangi redundansi. Contoh penerapan basis data termasuk sistem penjualan, kepegawaian, dan manajemen hubungan pelanggan atau CRM. D. Data warehouse dan analitik untuk pengambilan keputusan. 1. Data warehouse. Data warehouse adalah sistem penyimpanan data terpusat untuk analisis dan pelaporan, menggunakan model dimensional dan teknologi OLAP. Data dimasukkan melalui proses ETL atau Extract, Transform, and Load. 2. Perbedaan dengan database operasional. Database operasional fokus pada transaksi harian, sedangkan data warehouse mendukung analisis strategis jangka panjang dengan data historis. 3. Analitik bisnis. Analitik bisnis mencakup deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif, membantu pengambilan keputusan yang lebih cerdas. 4. Integrasi dengan Business Intelligence atau BI Tools. BI Tools seperti Tableau dan Power BI memudahkan penggunaan non-teknis dalam mengakses dan memahami data dan mendukung kolaborasi serta analisis. 5. Studi kasus. Perusahaan retail dapat menggunakan dashboard BI untuk memantau kinerja bisnis secara real-time, meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Konsep manajemen pengetahuan atau knowledge management. Manajemen pengetahuan atau KM adalah proses untuk menciptakan, mengumpulkan, dan menyimpan, membagikan, serta memanfaatkan pengetahuan dalam organisasi. Pengetahuan terbagi menjadi tacit,
atau sulit didokumentasikan dan eksplisit, yaitu mudah dibagikan. Adapun proses KM atau knowledge management tadi, yaitu yang pertama, akuisisi pengetahuan, 2, penyimpanan pengetahuan, 3, distribusi pengetahuan, dan 4, pemanfaatan pengetahuan. Organisasi menggunakan tools digital untuk mendukung KM, tetapi menghadapi tantangan seperti budaya berbagi yang kurang berkembang dan pengukuran efektivitas yang sulit. Secara keseluruhan, KM mendukung organisasi dalam membangun sistem informasi modern yang memanfaatkan pengetahuan sebagai aset utama untuk meningkatkan daya saing dan respons terhadap perubahan pasar. Selanjutnya, kita masuk pada bab pembahasan terakhir, yaitu bab 5, proses bisnis dan integrasi teknologi. Pada bab 5 ini terbagi dalam beberapa subbab, yaitu definisi dan karakteristik proses bisnis, identifikasi sistem pendukung proses bisnis, nilai sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, manajemen dan rekayasa ulang proses bisnis atau BPM and BPR, serta teknologi informasi sebagai pendukung keunggulan kompetitif. Langsung saja, kita masuk pada subbab pertama, yaitu A. Definisi dan karakteristik proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang terstruktur yang bertujuan menghasilkan produk atau layanan bernilai bagi pelanggan. Dalam konteks digital, proses bisnis mencerminkan bagaimana organisasi menciptakan nilai dan beradaptasi dengan perubahan. Setiap proses terdiri dari 3 elemen utama, yaitu yang pertama input atau sumber daya, aktivitas atau tindakan yang mengubah input, dan output atau hasil akhir. Proses bisnis dibagi menjadi 3 jenis pula, yaitu 1. Proses inti, yaitu aktivitas yang langsung menciptakan nilai. 2. Proses pendukung, yaitu menyediakan dukungan untuk proses inti. Serta 3. Proses manajerial, yaitu mengatur dan mengontrol aktivitas organisasi. Karakteristik ideal proses bisnis meliputi efisiensi, fleksibilitas, konsistensi, terukur, dan orientasi pada pelanggan. Teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan otomatisasi proses, serta mendukung analisis dalam rantai organisasi. B. Identifikasi sistem pendukung proses bisnis. Sistem pendukung seperti Executive Information System atau EIS dan Business Intelligence atau BI tools sangat penting untuk pengambilan keputusan. EIS mengintegrasikan informasi dari berbagai sistem untuk mendukung keputusan strategis. Sementara BI tools seperti Tableau dan Power BI menganalisis data besar dan kompleks untuk memberikan wawasan mendalam. Kombinasi EIS dan BI tools memungkinkan pengambilan keputusan, mengakses informasi dengan cepat dan mudah, memperkuat kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan bisnis, dan lain sebagainya. C. Nilai sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem ERP adalah solusi terintegrasi yang mengelola berbagai fungsi operasional dalam satu platform. ERP meningkatkan transparansi dan efisiensi dan mengotomatisasikan aliran informasi di seluruh departemen tersebut. Manfaat strategis ERP termasuk pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat. Contohnya terlihat pada perusahaan besar seperti Unilever dan Microsoft, serta UKM seperti Gojek. Namun, tantangan dalam implementasi ERP meliputi biaya tinggi dan resistensi terhadap perubahan. ERP berbasis cloud semakin populer karena fleksibilitas dan biaya yang lebih rendah. D. Manajemen dan rekayasa ulang proses bisnis atau BPM dan BPR.
Business Process Management atau BPM berfokus pada pengelolaan dan perbaikan berkelanjutan proses yang ada. Sedangkan Business Process Reengineering atau BPR merombak total proses untuk meningkatkan efisiensi. BPM mengikuti siklus desain, eksekusi, dan optimasi. Sedangkan BPR sering melibatkan perubahan struktural tersebut pada alat yang digunakan. BPM tools seperti Bizagi membantu digitalisasi proses, sementara teknologi seperti RPA dan AI meningkatkan efisiensi dengan otomatisasi. Pada subbab terakhir pada bab pembahasan terakhir pula, yaitu teknologi informasi sebagai pendorong keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui cost leadership dan differentiation. Teknologi informasi mendukung cost leadership dengan mengoptimasi proses dan mengurangi biaya, serta memungkinkan diferensiasi melalui inovasi produk. Analisis rantai nilai Porter menunjukkan bagaimana teknologi informasi memperkuat setiap tahap dalam rantai nilai perusahaan. Transformasi digital mengubah model bisnis seperti yang terlihat pada Netflix, Apple, dan Tesla yang memanfaatkan teknologi informasi untuk inovasi dan pengalaman penggunaan yang membedakan mereka di pasaran pada saat ini. Sebagai penutup, secara keseluruhan, buku ini menekankan bahwa dalam era digital yang terus berkembang, organisasi harus mengadopsi pendekatan berbasis data dan teknologi untuk tetap kompetitif. Dengan memahami dan mengelola proses bisnis secara efektif serta memanfaatkan sistem informasi yang tepat, perusahaan dapat menciptakan nilai yang lebih besar bagi pelanggan dan pemangku kepentingan. Investasi dalam infrastruktur, teknologi informasi, analitik data, dan manajemen pengetahuan akan menjadi kunci untuk keberhasilan jangka panjang di pasar yang dinamis. Organisasi yang mampu beradaptasi dan berinovasi akan menjadi pemimpin di industri mereka, siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul di era digital. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, penjelasan, penulisan, dan lain sebagainya. Saya Agung, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.